Kira-kira kedengaran nggak? Kedengaran nggak suara aku BTW? Kedengeran, Kak. Oke. Kalian kalau misalkan selama kelas ada yang mau nanya, langsung on mic aja ya, soalnya aku nggak bisa buka kolom chat. Terus kalau misalkan ada yang mau nyangga atau Kak harusnya gini-gini, on mic aja ya, nggak apa-apa kok. Oke. Halo semua. Oke, halo mulai ya. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita mau belajar tentang masa prasejarah. Sebelumnya kenalin, nama aku Akbar. Aku sekarang kuliah di mahasiswa baru di Hubungan Internasional Universitas Lampung, kalau kalian tahu. Oke, langsung aja ya masuk ke materi prasejarah. Nah, kita akan belajar apa aja sih hari ini? Jadi, yang akan kita bahas hari ini itu dibagi jadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada ciri-ciri zaman prasejarah di Indonesia, terus kehidupan masyarakat di zaman prasejarah, dan yang ketiga itu corak kehidupan masyarakat Indonesia dan hasil kebudayaannya pada masa prasejarah. Oke, kita masuk ke ciri yang pertama ya teman-teman. Prasejarah. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari zaman prasejarah atau masa prasejarah itu apaan sih? Nah, jadi teman-teman, zaman prasejarah itu adalah suatu zaman yang dimana belum mengetahui atau mengenal tulisan. Jadi dari namanya itu prasejarah. Sebenarnya ada dua sih, ada bisa prasejarah sama praksara. Bebas mau mau nyebut yang mana gitu. Tapi dalam artian dua-duanya sama-sama aja sih. Kalau masa praksara itu emang lebih spesifik ke masa sebelum mengenal tulisan, karena aksara itu kan artinya tulisan ya. Praksara itu sebelum mengenal tulisan. Kalau prasejarah sama aja sih, masa sebelum adanya sejarah. Nah, sejarah itu sendiri kan muncul tuh pas kita tuh udah mengenal tulisan kan. Nah, jadi penyebutannya itu bisa prasejarah, bisa praksara. Nah, zaman prasejarah suatu zaman yang dimana belum mengenal atau mengetahui atau mengenal tulisan, sehingga pada kehidupan masyarakatnya itu sangat sederhana, teman-teman. Jadi pada masa itu emang hidupnya tuh sederhana banget, jadi cuma sebatas kayak ya udah makan gitu, tidur, terus berproduksi, terus mencari makanan. Nah, jadi nggak kompleks kayak sekarang ini, karena kan zamannya itu belum mengenal tulisan ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh kayak mereka mikirin SBMPTN atau gimana, pokoknya kayak simple aja gitu kehidupannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup masih diperoleh dengan cara berburu dan memungut makanan yang akan dikonsumsi sehari-hari, yang didapat dari alam. Pasti udah tau lah ya, kayak mereka tuh sumber makanannya itu dari alam yang kayak hewan apa gitu langsung diburu terus langsung dimakan gitu. Jadi kayak zaman sederhana banget gitu zamannya masih. Terus lanjut ya, kita ke ciri zaman prasejarah Indonesia. BTW kalau misalkan aku kecepatan bisa on mic aja ya, atau gimana kalau misalkan masih ada yang nggak ngerti. Oke, jadi kita akan bahas yang pertama itu masa Paleozoikum. Nah, jadi teman-teman, masa Paleozoikum ini merupakan alat-alatnya itu terbuat dari batu yang masih kasar. Jadi kayak belum disederhanain di ininya, batu-batunya, atau masih bentuk yang semula, masih bentuk yang awal banget, batu-batu dari zaman ini Paleozoikum. Nah, kalau Paleozoikum ini sendiri itu biasanya disebut dengan zaman batu tua, teman-teman. Ini bebas sih mau dicatat atau gimana, nanti aku share ya PPT-nya. Nah, dan belum dihaluskan. Contoh dari alat tersebut yaitu kapak genggam. Terus yang kedua, alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Dan yang ketiga itu flakes. Flakes itu apa sih? Flakes itu alat untuk mengupas makanan. Sama sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau belum? Kenapa? Aman, lanjut aja. Aman, oke lanjut ya. Yang kedua itu ada Mesolitikum, teman-teman. Mesolitikum ini disebut dengan zaman batu tengah atau batu menengah.
Apa sih zaman Mesolitikum ini? Jadi zaman Mesolitikum itu ciri-cirinya yang pertama ditemukannya bukti-bukti kerang di pinggir pantai yang disebut dengan ini Jokenmoninger, sampah dapur. Terus yang kedua, ciri-cirinya itu alat-alat zaman ini yaitu mulai ada kapak genggam, kapak pendek, pipisan. Pipisan itu batu-batu penggiling ya teman-teman. Terus yang ketiga, kita masuk ke zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum ini disebut dengan zaman batu Madia. Nah, zaman batu Madia ini apa sih? Jadi zaman ini alat-alat terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Jadi agak berbeda ya dengan dua zaman sebelumnya. Kalau di zaman Neolitikum ini, itu alat-alat dari batunya itu sudah mulai dihaluskan. Apa sih contohnya? Jadi contohnya yang pertama itu ada kapak persegi. Nah, kapak persegi itu sendiri apa bentuknya, wujudnya? Yang pertama itu ada beliung, ada pacul, dan torah untuk mengerjakan kayu. Dan yang kedua itu ada kapak bahu, teman-teman. Yang ketiga ada kapak lonjong. Terus ada perhiasan juga. Perhiasan tuh gelang dan kalung dari batu yang indah itu ditemukan di Jawa Barat. Jadi kayak udah mulai ada perhiasan nih di zaman Neolitikum ini. Terus yang kelima tembikar. Tembikar itu apa sih? Tembikar itu semacam periuk balanga ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang keempat, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini itu zaman Megalitikum, teman-teman. Jadi, apa sih zaman Megalitikum ini? Jadi, zaman Megalitikum ini itu yang lebih modernnya dari yang tiga tadi. Jadi, sebutan kata lainnya itu zaman batu muda. Jadi tadi tua, menengah, Madia, yang ini muda. Nah, hasil kebudayaan zaman Megalitikum ini apa sih? Nah, itu yang pertama ada menhir, teman-teman. Jadi, apa sih menhir ini? Menhir itu sebuah tugu batu yang didirikan sebagai tempat pemujaan atau memperingati arwah nenek moyang. Nah, kalau kalian nggak tahu, ini dia teman-teman menhir. Ini ya menhir. Jadi sesuai pengertiannya tugu batu yang didirikan sebagai tempat pemujaan arwah nenek moyang. Jadi pada zaman Megalitikum ini itu mereka sudah mengenal kepercayaan ya teman-teman, yaitu animisme atau menyembah arwah nenek moyang. Nah, ini salah satu benda peninggalannya yaitu menhir. Menhir ini yaitu tugu batu tadi. Terus yang kedua ada dolmen, teman-teman. Dolmen apa sih dolmen itu? Dolmen itu adalah meja batu. Meja batu yang merupakan tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang. Nah, wujudnya sendiri apa sih? Jadi semacam sesaji gitu ya, meja batu buat naruh sesaji untuk memperingati, untuk menyembah arwah nenek moyang tadi. Nah, kira-kira ini teman-teman. Nah, ini gambaran dari dolmen. Dolmen. Ini yang teman-teman. Nah, kelihatan kan ini mejanya, meja buat naruh sesajinya gitu. Bisa ya gampang banget ini dibedain menhir, dolmen. Jadi kalau menhir itu tugu batu, kalau dolmen itu tempat buat sesaji. Nah, terus yang ketiga itu ada sarkofagus, teman-teman. Nah, kalau ada yang nanya apa sih sarkofagus? Sarkofagus itu, nah jadi sarkofagus itu bentuknya seperti lesung yang mempunyai tutup. Kalau kalian nggak tahu, nah ini sarkofagus. 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 Nah, ini dia ya. Sebuah lesung yang memiliki tutup ini ya, teman-teman. Nah, terus yang keempat itu ada namanya kubur batu atau peti mati. Biasanya di soal-soal disebut waruga ya, waruga. Apa sih waruga ini? Nah, jadi waruga ini bentuknya tuh kayak gini ya. Kayak kuburan gitu. Kan kubur batu namanya.
Aduh, bentar. Enggak. Jadi gampang ya ngebedainnya kalau ini tuh buat tugu batu buat nyembah, dolmen, sarkofagus, waruga, sesuai namanya. Kalau ini keranda kalau sarkofagus itu keranda buat, kita menhir dulu ya. Menhir itu tugu batu buat menyembah arwah nenek moyang, terus dolmen itu buat naruh sesaji, buat menyembah arwah nenek moyang, buat kalian tahu kan sesaji itu apa? Kayak apa ya? Kayak isinya tuh nampan, terus ada ya kayaknya itulah sesaji di dolmen, terus di sarkofagus ini keranda buat orang meninggal gitu yang ada tutupnya sarkofagus, terus waruga itu peti atau kubur batu, apa ya, kayak kuburan gitulah pokoknya waruga. Ya bisa lah ya dibedain kalau ada soal gampang gitu ingatnya. Terus yang kelima, punden berundak. Jadi punden berundak ini bangunan atau tempat pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat, teman-teman. Jadi memang nggak ada ya di sini ininya. Tapi kalian tahu lah ya mungkin. Ya kita bentar. Nah, kira-kira gini ya. Nah, kira-kira gini teman-teman, gambar dari punden berundaknya. Jadi ini punden yang berundak-undak atau yang bertingkat-tingkat gitu. Oke, lanjut ya. Nah, fungsi dari punden berundak ini sama sih kayak menhir itu, yaitu tempat pemujaan, tapi bedanya ini dia tersusun secara bertingkat-tingkat. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kira-kira beginilah ya teman-teman gambar dari kehidupan manusia di masa prasejarah. Jadi ini ada masih berburu ya teman-teman, bisa lihat di sini. Jadi mereka kehidupannya tuh berburu, mengumpulkan makanan, berburu hewan, tumbuhan, gitu-gitu pokoknya. Nah, terus tinggalnya itu masih di kayak gubuk-gubuk ini ya teman-teman. Tapi ada sih nanti yang udah membuat rumah, tapi rumahnya juga sederhana. Nah, kira-kira gini ya teman-teman, nanti tempat tinggal mereka. Ini gambar dari itu tadi, dolmen. Oke, kita masuk ke kehidupan masyarakat prasejarah. Nah, jadi ini tuh ada 3, ada food gathering, ada food producing, sama zaman pengujian. Nah, yang pertama itu zaman food gathering, teman-teman. Apa sih food gathering ini? Ciri-cirinya itu apa sih? Yang pertama itu ada mata pencariannya itu masih berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi belum memproduksi makanan sendiri ya teman-teman. Jadi masih mengandalkan alam banget buat memenuhi kebutuhan hidupnya, buat makannya gitu. Masih mengandalkan alam tadi. Terus yang kedua itu nomaden. Nomaden itu apa sih? Jadi nomaden pola hidup yang berpindah-pindah. Jadi karena ini ya, berpindah-pindah. Apa sih, kenapa sih mereka berpindah-pindah? Karena pada zaman itu gitu, pada masa food gathering ini mereka tuh masih bergantung pada alam banget kan. Jadi kayak kalau misalkan udah wilayah ini udah habis nih sumber dayanya, ya udah pindah ke tempat lain. Jadi masih berpindah-pindah gitu tempatnya, masih nomaden. Terus yang ketiga itu tinggal di gua-gua. Nah, jadi pada zaman ini food gathering ini belum ada ngebuat sebuah tempat tinggal rumah gitu ya teman-teman. Jadi kalau tinggalnya itu di gua-gua. Nah, terus yang keempat itu alat-alatnya dari batu kasar. Jadi pada zaman ini itu batu-batunya atau alat-alat senjatanya itu belum dihaluskan ya teman-teman, masih awal banget, masih kayak semula. Terus yang kedua itu ada namanya food producing. Apa sih food producing? Ciri-cirinya itu yang pertama sudah mulai menetap, jadi kayak sudah mulai membangun rumah lah gitu istilahnya. Sudah mulai membangun tempat tinggal, sebenarnya bukan rumah
kalian jangan bayangin rumah kayak kita sekarang ya, rumah mereka tuh kayak masih sederhana banget, cuman kayak gubuk tempat tinggal ya cuman buat nggak kehujanan aja gitu. Jadi kayak ya sudah mulai menetap, tapi itu tadi rumahnya masih kayak digubuk-gubuk gitu. Terus yang kedua, pandai membuat rumah sebagai tempat tinggal. Itu yang aku bilang tadi ya, nyambung ya ke poin nomor 1. Terus yang ketiga, mereka sesuai namanya kan food producing nih, yaitu udah bercocok tanam. Jadi mereka udah menghasilkan makanan tadi gitu dengan cara bercocok tanam. Mereka udah mulai ngerti lah cara nanam padi buat ini yang mereka sendiri buat mereka makan gitu. Jadi udah berkembang lah ya dari masih food catering ke food producing. Jadi kehidupan sosialnya mulai meningkat dengan adanya kemampuan bercocok tanam. Dan yang ketiga itu mulai membentuk circle atau lingkaran-lingkaran. Jadi udah mulai berkelompok nih hidupnya mereka buat ibaratnya tuh buat bertahan hidup, mereka tuh udah mulai mengelompok-kelompok gitu. Terus yang kelima, alat-alatnya sudah mulai diasah teman-teman. Jadi alat-alat pada masa food producing itu alat-alatnya udah mulai halus nih teman-teman karena udah diasah kan. Jadi udah mulai bervariasi nih senjata-senjata atau alat-alat pada zaman itu, batu-batunya. Terus yang terakhir itu ada zaman perundagian, teman-teman. Jadi apa sih zaman perundagian ini? Jadi zaman perundagian ini ciri-cirinya itu yang pertama, yang pasti udah mulai modern ya dari dua sebelumnya. Yang pertama itu mulai membuat alat-alat dari logam. Jadi bukan dari batu lagi ya teman-teman. Jadi di zaman ini itu udah mulai ada inovasi baru, itu buat alat-alat dari logam. Dan kedua, tingkat perekonomian rakyat telah mencapai kemakmuran. Nah, pastinya dong karena mereka udah mulai menghasilkan makanan dan udah mulai membuat inovasi-inovasi baru, pastinya tingkat perekonomian rakyatnya itu udah mulai mencapai sebuah kemakmuran. Terus yang ketiga, telah mencapai taraf perkembangan sosial dan ekonomi yang mantap. Nah, jadi kehidupan sosialnya itu udah mulai berkembang dari zaman sebelumnya, kan mereka udah mulai membentuk lingkaran-lingkaran ya teman-teman. Nah, di zaman perundagian ini lebih maju lagi nih kehidupan sosialnya dan ekonominya juga lebih mantap. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas kah dari slide-slide sebelumnya? Ada yang masih bingung? Mereka aja dulu. Ada yang masih bingung Pak dengan slide-slide sebelumnya? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Lanjut ya. Nah, kita akan ngebahas tentang manusia purba di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin manusia purba itu, di Indonesia sendiri itu ada 3 ya. Nanti 3 itu jenisnya itu terbagi-bagi lagi, teman-teman. Nah, jadi kita bahas secara besarnya aja ya. Yang pertama, itu ada yang namanya Meganthropus, teman-teman. Nah, Meganthropus ini bisa dilihat sendiri ya, gambarnya tuh gini. Jadi masih, ini badannya tegak, hidup masih mengumpulkan makanan, makannya tumbuhan, terus rahangnya kuat. Nah, ini hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Nah, jenis-jenis Meganthropus ini ada macam-macam sih. Ada Meganthropus erectus, ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, itu nanti kalian cari-cari aja ya jenis-jenis Meganthropus. Aku nggak jelasin di sini soalnya. Oke. Yang kedua itu ada Pithecanthropus, teman-teman. Nah, Pithecanthropus ini hampir sama dengan Meganthropus, itu hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Nah, hidupnya tuh mulai berkelompok, hidungnya lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol, mengumpulkan makanan dan berburu, makanannya daging dan tumbuhan. Nah, kalau kalian penasaran ini ya, teman-teman, wujud dari Pithecanthropus Pithecanthropus. Nah, jenis-jenis Pithecanthropus ini ada macam-macam sih. Yang aku tahu itu ada Pithecanthropus erectus,
Kalian cari-cari aja ya jenis-jenisnya. Nah, terus yang terakhir itu ada Homo sapiens, teman-teman. Jadi Homo sapiens ini itu yang paling mendekati dengan kehidupan manusia sekarang, teman-teman. Jadi wujudnya itu mirip-mirip dengan kayak kita sekarang gitu. Nah, ini mereka hidup antara 25.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu. Terus muka dan hidungnya masih lebar, dahi masih menonjol, terus taraf kehidupannya sudah maju dibandingkan manusia sebelumnya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke, kita lanjut ke kepercayaan masyarakat prasejarah. Jadi umumnya itu ada 3 kepercayaan yang dianut oleh masa prasejarah. Sebenarnya itu cuma 2, dinamisme sama animisme. Tapi kenapa ada totemisme? Ternyata ada suatu penelitian itu menyatakan atau menemukan bahwa pada zaman itu juga ada bukti-bukti bahwa mereka ini menyembah binatang atau ada aliran totemisme. Tapi yang memang mayoritas pada zaman dulu itu ada cuman dinamisme sama animisme. Dan totemisme ini ada tapi nggak terlalu banyak yang menganutnya, karena kayak aneh nggak sih kalau misalkan kita percaya sama kekuatan binatang-binatang gitu pada zaman dulu gitu. Nah, oke, yang pertama itu dinamisme, teman-teman. Dinamisme itu kepercayaan, intinya tuh percayaan terhadap benda-benda. Dinamisme, benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Nah, misalkan ada sebuah batu. Nah, batu itu dianggap sakti banget, dianggap memiliki kekuatan gaib gitu. Nah, jadi mereka tuh masih percaya yang kayak gitu pada zaman dulu. Karena kan kehidupannya itu masih sederhana banget ya. Nah, terus yang kedua itu ada animisme. Animisme itu apa sih? Animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, yang paling mayoritas dulu tuh memang ini sih yang terkenal pada zaman itu gitu. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Buktinya apa sih? Nah, buktinya itu bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan tadi, kayak ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, ada waruga juga. Nah, itu kan mereverse ke animisme ini ya, teman-teman, kepercayaan terhadap roh nenek moyang itu. Terus yang ketiga ini contohnya, animisme, kita masih animisme ya. Itu contohnya batu-batu besar, bersemayam di batu-batu besar, terus di gunung, pohon. Nah, buat perantara alat-alat buat ibadahnya gitu. Dan yang ketiga itu ada totemisme, teman-teman. Apa sih totemisme itu? Jadi totemisme itu merupakan kepercayaan terhadap binatang yang dianggap memiliki kekuatan. Contohnya apa sih? Contohnya itu elang, misalkan. Elang dianggap ini banget, terus hewan-hewan raksasa, dinosaurus, gitu, ada juga. Nah, terus yang terakhir, teman-teman, kita akan membahas tentang pola kehidupan masyarakat prasejarah. Pasti kalian udah tahu juga ya, polanya itu ada 2, ada nomaden sama ada permanen. Pasti kalian udah tahu juga ya, nomaden sama ada permanen. Nomaden itu apa? Nomaden itu pola kehidupan belum menetap dan belum berkelompok di suatu tempat serta mata pencariannya berburu dan masih mengumpulkan makanan. Udah tau lah ya, pasti mereka karena mereka masih berburu, jadi kehidupannya itu masih nomaden atau berpindah-pindah dari suatu tempat ke suatu tempat lain. Terus yang kedua itu ada permanen. Permanen yaitu udah mulai menetap nih, teman-teman, sudah mulai terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Nah, mata pencariannya ini cenderung bercocok tanam atau food producing. Nah, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Dari slide-slide sebelumnya, udah habis nih materinya. Sebelum kita masuk ke kuis ya, teman-teman, ke latihan soal. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung dengan penjelasan aku atau slide-slide sebelumnya? Itu boleh banget on mic.
Kak. Kenapa? Nah, di Meganthropus itu ada Meganthropus erectus, Meganthropus paleojapanicus, terus Pithecanthropus ini ada Pithecanthropus erectus, nah Homo sapiens. Ini bisa kalian cari ya, sebenarnya ada sih di buku-buku paket gitu biasanya ada lebih rinci. Tapi ya jujur aja materi ini sebenarnya tuh jarang sih di UTBK gitu. Kalau kemarin aku UTBK hampir nggak ada ya soal zaman prasejarah ini. Jadi sebenarnya dibilang penting ya penting, dibilang sepele juga ya benar juga sebenarnya, kayak soalnya jarang juga sih masuk di ujian-ujian, tapi setidaknya kalian udah paham lah ya dengan corak kehidupan masyarakat di prasejarah ini. At least tau lah ya. Yang sering aku temuin di soal latihan sih sebenarnya. Itu ini tadi sih yang ini, yang menhir, dolmen, sarkofagus, waruga. Jadi ini kalian harus hafal di luar kepala sebenarnya. Menhir itu apa, fungsinya itu buat apa gitu, dolmen itu gimana bentuknya, itu biasanya masuk sih di tryout juga biasanya masuk. Sarkofagus, waruga. Terus kalian harus tahu fungsi-fungsinya juga ya. Kalau dolmen ini kan sesaji buat menyembah arwah nenek moyang, buat mejanya, ibaratnya meja buat naruh sesaji. Menhir ini kan tugu batu buat nyembah. Terus sarkofagus ini keranda, peti buat menyimpan arwah yang bukan arwah sih, mayat yang udah meninggal gitu. Nah kalau waruga ini bukan peti sih, kubur batu atau kuburan gitu ya kalau sekarang istilahnya. Itu aja sih sebenarnya konsep-konsep yang penting. Terus ini juga sih food catering juga ya pasti kalian udah hafal lah ya di luar kepala, kayak nomaden itu apa dan lain sebagainya. Sebenarnya gampang sih buat mempelajari atau menguasai bab ini. Kalian juga pasti udah belajar juga kan di kelas 10 gitu. Itu aja sih. Oke, kayaknya kita langsung masuk aja ke ini sih, ke kuis ya. Oke, bentar teman-teman. Nah, ini ada yang nanya ya. Nah, ada yang nanya di kolom chat, Kak bisa jelasin dikit tentang kebudayaan Pacitan dengan kebudayaan Ngandong. Oke, jadi kebudayaan Pacitan sama Ngandong itu sama-sama ada pada zaman Batu Tua atau pada zaman Paleozoikum, ya, teman-teman. Nah, bedanya apa sih bedanya? Jadi kalau zaman kebudayaan Pacitan ini itu cenderung alat-alatnya itu masih kayak berbentuk batu. Nah, kalau misalkan kebudayaan Ngandong itu cenderung kayak tulang-tulang manusia gitu, tulang-tulang. Jadi kebudayaannya itu lebih ke tulang ya teman-teman. Jadi ngebedainnya kalau Pacitan itu batu, kalau Ngandong itu tulang-tulang, baik itu tulang manusia, tulang hewan, kebudayaannya gitu. Oke, kita masuk ke kuis aja ya teman-teman. Oke, bentar. Sebentar ya teman-teman. Ini ya teman-teman, linknya bisa join ya. Tunggu sampai 14.
ini yang satu tertinggi, nanti hubungin aku ya, ada hadiah tersendiri ya. Masih sesuatu. Ini soalnya cuma 10 aja sih. Kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi. Kita tunggu kalau ada yang masih join ya teman-teman, yang masih mau join. Juga menit. Oke, kayaknya udah start 30 nih. Oke, kita mulai aja ya. Semangat mengerjakan. BTW, ini terusnya batu juga ya. Oke, lanjut ya nomor 2.
Oke. Em, kita bahas sedikit ya teman-teman, kepercayaan animisme masyarakat praksara Indonesia itu ditandai dengan adanya, jadi jawaban yang benar itu tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga. Hati-hati nih, karena kan yang kita ketahui emang peninggalan pada zaman dahulu itu kan waruga, kayak dolmen tadi kan. Nah, kalau yang banyak yang jawab ini nih, tradisi penyembahan tugu batu berupa obelis. Nah, jadi ini salah ya teman-teman, memang ini soalnya emang agak keliru optionnya. Nah, jadi tidak ada, ini ya, nggak ada peninggalan namanya itu obelis. Nah, yang menganut konsep dewa raja itu salah ya, karena belum ada. Terus kepercayaan terhadap dewa-dewa. Nah, ini salah teman-teman, karena pada masa itu animisme itu bukan percaya terhadap dewa-dewa ya teman-teman, itu percaya terhadap arwah nenek moyang yang telah lalu gitu. Ada pertanyaan nggak sebelum next? Oke, kita next aja ya. Nah, ini Caca nih, top ranknya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Ciri masyarakat berburu dan meramu untuk Oke, jadi jawaban yang benar itu pandai membuat rumah sebagai tempat tinggal. Jadi itu typo ya teman-teman, itu pandai. Nah, ciri dari masyarakat berburu dan beramu itu belum adanya tempat tinggal ya teman-teman. Jadi kehidupannya itu masih menetap, masih berpindah-pindah gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke soal selanjutnya. Ini Caca nih masih memimpin. Oke, lanjut next ya. Itu gua-gua tempat manusia purba tinggal ya. Kalau kalian bingung bawa game gua-gua tempat manusia purba. Udah ketara banget sih kalau di sini jawaban itu. Karena kalau untuk pundak itu bentuknya udah dekat. Udah belum salah. Oke, good. Waruga ya teman-teman. Jadi jelas banget itu gambar waruga. Karena kalau misalkan gua nggak mungkin karena itu emang bukan wujudnya bukan gua gitu. Terus kalau pundak-pundak juga bukan ya teman-teman, karena pundak-pundak itu bentuknya itu yang bertingkat-tingkat tadi. Terus kalau dolmen kan meja ya, meja yang berbentuk batu buat sesaji, jadi bukan. Oke, bagus nih udah 26 yang jawab benar. Kita next saja. Oke, masih Caca nih. Nanti ini yang satu teratas hubungin aku ya. Aku mau bagi-bagi buku simak. Soalnya nggak kepake. Oke, next ya.
Oke, jelas banget ya soalnya kebudayaan megalitikum yang berupa dolmen dan mehri itu merupakan tunjuk bahwa masyarakat Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan roh nenek moyang. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau dolmen itu kan media sesaji buat menyebar roh nenek moyang. Nah kalau menhir itu kan tugu batu ya teman-teman, tugu batu buat menyebar roh nenek moyang. Jadi jelas banget nih jawabannya ini yang biru. Masyarakat Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan roh nenek moyang. Lanjut ya. Oke, masih Caca nih. Ayo dong yang lain. Bisa. Oke, next ya. Soal ke-6. Kalau kalian nggak tahu, Sangiran itu ya tahu sendiri lah. Jadi Trinil Sangiran Wajak itu sungai ya teman-teman. Jadi letaknya itu kayak di pinggir sungai gitu. Oke. Jadi kalau kalian nggak tahu itu Trinil, Sangiran dan Wajak itu tuh sungai ya teman-teman. Jadi kayak mereka tuh hidupnya tuh di tepi-tepi sungai itu gitu. Oke, yang 12 ini udah bagus nih benar. Oke, masih Caca. Wow. Oke, kita next ya teman-teman ke soal nomor 7. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri zaman prasejarah yang ditandai dengan perkembangan kebudayaan oleh manusia, kebudayaan manusia oleh alat-alatnya. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, jadi pada zaman yang masih sederhana, zaman prasejarah itu emang kebudayaannya itu masih tergantung pada alat-alat sekitar ya teman-teman untuk mengumpulkan makanan kayak kapak genggam tadi contohnya. Ini salah ya teman-teman, yang paling banyak jawab munculnya tradisi serpi bilah. Itu salah ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ini masih Caca nih. Masih memimpin. Oke. Lanjut ya. Nomor 8.
Masih 3 soal lagi nih. Ingat ya, berupa bangunan. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya menhir ya. Oke, next ke soal nomor 9. Oke, ini masih Caca juga. Nah, ini gampang sih. Oke, jadi jawabannya sampah-sampah dapur yang terdiri dari kulit kerang ya teman-teman. Jadi Joken Modinger itu merupakan sampah-sampah dapur. Itu sih kata kuncinya. Kalau kalian nemu di soal, kalau ada sampah-sampah dapur, langsung pencet aja. Itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal 9 atau 10 ya. Nah, ini Fafa nih. Wow. Oke, bagus. Nah, ini soal terakhir teman-teman. Gampang banget. Ini soalnya true or false ya. Oke. Good. Jadi benar ya teman-teman, tempat bangunan suci yang bertingkat 3 itu disebut dengan gunung. Oke, yang menang siapa nih?